Baik, halo teman-teman semuanya. Selamat datang nih di Ask in Nutri Hima Gizi KM FKM Unan. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Amiza Putri, biasa dipanggil Puput. Untuk sekarang, aku merupakan mahasiswa yang sudah menempuh 4 semester di program studi gizi Universitas Andalas. Insya Allah dalam beberapa waktu ke depan, aku bakal nemenin teman-teman semua bincang-bincang kita pada kali ini. Nah, agar bincang-bincangnya lebih seru nih nantinya, langkah baiknya kita kenalan dulu nih sama Kak Olivia Gracia yang bakal membersamai bincang-bincang kita hari ini. Boleh Kak disapa dulu teman-teman sekalian perkenalan singkat. Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Olivia Gracia SGZ. Saya adalah seorang ahli gizi di salah satu rumah sakit swasta di Jawa Barat. Saat ini tugasnya di Siloam Purwakarta. Untuk aktivitas sehari-hari, kayak biasa sih pada umumnya seorang ahli gizi pulang pergi kerja rumah sakit aja, melakukan asuhan gizi, melakukan MSPM, dan lain-lain. Gitu. Terima kasih. Oke, berarti mungkin kegiatan KKA kali ini sebagai itu ya Kak, bekerja di rumah sakit, lebih khusus ke gizi. Iya, betul. Jadi lebih banyak di rumah sakit sih melakukan asuhan gizi, kadang-kadang MSPM, tapi lebih didominasi di Bangsal ada ruang perawatan, dirawat inap, tuh. Berarti untuk kesibukannya di rumah sakit atau ada kegiatan-kegiatan lain juga Kak? Kalau kegiatan lain sih paling kayak gini, ngisi kalau pada saat ada yang memang meminta, mengisi menjadi narasumber, atau kadang-kadang memang kalau misalnya tidak terlalu padat nih jadwalnya, karena kan di rumah sakit ini cukup sibuk ya. Pasien kita juga banyak sekali. Jadi paling kadang-kadang mungkin bikin konten, tapi tidak sesering beberapa orang kayak konten kreator ya, jadi pada saat ada waktu luang aja. Kayak semacam hobi sih sebetulnya untuk mengisi waktu-waktu kosong, gitu. Ya kalau boleh tahu nih, oh kakak katanya kan bikin konten. Kontennya itu Mhm. kira-kira di-upload di mana atau gimana deh? Oke, biasanya kalau kontennya itu aku upload-nya di Instagram sih, di @oliviagracia. Sebenarnya waktu dulu zaman kuliah itu bikin, akun kedua, tapi akhirnya lebih banyak di akun yang pertama sih. Itu pun juga memang tidak terlalu sering. Jadi kalau dibilang konten kreator, kayaknya belum juga sih, karena kan kalau konten kreator itu lebih sering ya, mungkin setiap hari atau ada waktunya. Kalau aku sih lebih ke, oke ada waktu luang, saya bikin video, bahannya kadang-kadang sudah ada, cuma kan proses pembuatannya ini loh, butuh waktu. Jadi kadang kalau ada waktu, oke kita bikin, di-upload, gitu. Berarti cuma buat ngisi waktu luang aja nih ya kak? Betul betul. Jadi daripada bengong, diem, ya udah kita bikin konten aja ya, sekalian juga mengedukasi masyarakat, gitu. Oke kak. Mhm, Nah, eh, pada bincang-bincang kali ini kita kan ada kesempatan nih mau bincang-bincang dengan mhm. Kak terkait tema kita yaitu sering dihindari. Ternyata lemak memiliki peran penting bagi tubuh kita. Nah, sebelum itu nih Kak, Amiza beserta tim udah ada nih wawancarain beberapa orang terkait tema kita ini tentang lemak ini. Berikut cuplikan videonya. Nama saya Resia Indah Salsabila, biasa dipanggil Indah. Kesibukan alhamdulillah kuliah. Alhamdulillah kuliah. Kalau betul angkatan berapa dan dari jurusan apa, Kak? Saya dari jurusan Teknik Pertanian dan Biosistem angkatan 2022. Perkenalkan nama saya Iyana, biasa dipanggil Yana, profesi saya sebagai mahasiswa. Halo, perkenalkan aku Nurahmi Kamila, mahasiswa semester 4 Prodi Gizi Universitas Andalas. Perkenalkan saya Cynthia Resmanita dari Prodi Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas. Saya Cici Alfiani, biasa dipanggil Ici. Saya merupakan mahasiswi dari UIN Syarif Hidayatullah. Perkenalkan, nama aku Rahani Aziza Matondang, salah satu mahasiswi gizi Universitas Andalas. Lemak itu merupakan salah satu bentuk lipid sederhana yang terdiri dari ester asam lemak dan gliserol. Jadi yang aku ketahui tentang lemak, yaitu lemak merupakan salah satu zat gizi makro yang sangat berguna bagi tubuh yang terdiri dari lemak esensial dan lemak non-esensial. Lemak merupakan nutrisi yang terdapat dalam makanan. Ada lemak yang berbentuk padat, contohnya ya lemak. Terus juga ada lemak yang bentuknya cair, yaitu minyak. Seperti minyak kelapa,
minyak goreng yang bisa kita konsumsi itu juga masuk dalam lemak. Terus juga lemak itu ada yang kita dapatkan dari makanan, ada juga yang ada dalam tubuh kita. Nah, kalau misalkan lemak yang ada dalam tubuh kita ini ada lagi tuh fungsinya. Terus contohnya seperti untuk menghangatkan tubuh itu kan. Kalau misalkan lemak yang dari makanan itu kebanyakan untuk memberikan rasa gurih pada makanan kali ya, gitu. Oh, lemak ya? Iya. Jadi kalau sependek pengetahuan Indah, lemak tuh berbahaya kan ya untuk tubuh. Kayak misalnya kita kelebihan lemak nih, itu kan bisa memicu terjadinya obesitas. Jadi kalau dampak baiknya ada juga. Kalau pernah Indah baca itu bisa menjadi energi pengganti gitu loh Pak. Misalnya kita puasa kan, jadi sama berpuasa kan otomatis nggak ada tuh energi yang masuk. Jadi lemak inilah yang bekerja untuk membantu. Sebagai cadangan ya. Gitu. Adalah suatu gizi pada tubuh. Menurut Anda, Itu sangat penting tapi jangan terlalu berlebihan. Kalau menurut Indah penting Kak, karena seperti yang udah dijelasin di awal tadi, dia kan bisa sebagai pengganti di saat-saat kita kekurangan atau tidak ada energi dalam tubuh kita, lemak ini bisa berfungsi gitu. Cuman kalau kelebihan, ya kembali lagi kan sesuatu yang berlebihan itu tidak baik kan ya. Ya, menurut saya lemak memiliki peranan penting dalam tubuh karena yang pertama tadi, lemak itu kan bisa memberikan rasa hangat pada di tubuh kita. Jadi walaupun nanti misalkan cuacanya lagi dingin atau suhu di luar ini lagi dingin, ada nih yang akan menghangatkan tubuh kita. Selain itu, lemak itu juga berfungsi dalam melarutkan vitamin larut lemak, yaitu vitamin A, D, E, K. Maka Tubuh, Iya, tentu saja, karena lemak merupakan sumber energi bagi tubuh kita. makanan jawabannya iya, karena lemak sangat berperan penting dalam tubuh dan merupakan salah satu zat gizi makro yang mana memiliki peran seperti membantu penyerapan vitamin dan menghasilkan energi. Itu merupakan salah satu cadangan energi. Jadi misalnya kita tidak terpenuhi nih kebutuhan karbohidrat, karena kan karbohidrat ini sebenarnya kan sumber energi yang utama ya. Kalau misalnya itu tidak terpenuhi, nah, tubuh itu akan memecah lemak sebagai sumber energinya. Kemudian lemak dapat menjaga tubuh dari suhu ekstrim, dan lemak itu merupakan salah satu penyusun dari membran sel ya. Tapi lebih tepatnya ini menggunakan istilah lipid. Lemak ini juga bisa berfungsi sebagai salah satu bahan untuk membantu penyerapan dari vitamin. Ada vitamin A, D, E, dan K, itu merupakan vitamin yang larut dalam lemak. Lemak itu merupakan jenis nutrisi yang penting untuk tubuh manusia. Beberapa fungsi lemak yaitu dapat menjadi sumber energi. Konsumsi sendiri ada mungkin daging, keju, dan susu. Konsumsi gorengan, santan. Dengan terus daging-dagingan seperti daging sapi gitu. Kita perlu. Kemudian, makanan berlemak apa sih yang sering aku konsumsi? Makanan lemak yang sering aku konsumsi yaitu telur, daging, dan gulai. makanan berlemak apa yang sering saya konsumsi? Itu mungkin ayam kali ya, ayam. Terus juga karena saya suka dendeng, jadi daging juga. Terus juga goreng-gorengan kayak bakwan, tahu goreng, karena itu kan rata-rata mengandung minyak ya. Makanya Itu banyak sih ya Kak ya. Kalau contohnya gorengan, misalkan ini makanan ini, ini gorengan ini kan salah satu pemicu kan ya. Seperti coklat, gulai, dan gorengan. lemak itu berguna bagi tubuh karena lemak itu juga membantu dalam melarutkan vitamin-vitamin larut lemak tadi. Lemak ini nggak cuma hanya memiliki rasa yang enak, tapi juga memiliki peranan penting juga bagi tubuh, yaitu sama seperti yang saya sebutkan, menjadi sumber energi dan membantu penyerapan vitamin larut lemak. Tentu saja. Ya rasa yang enak iya, itu udah pasti kan Kak. Karena itu kita jadinya
tarik ya, makan lagi makan. Kalau berguna ya pengen juga. Mengonsumsi makanan yang mengandung lemak, tapi dalam jumlah yang secukupnya aja, karena memang penting kan, seperti untuk cadangan energi, kemudian untuk penyerapan vitamin, sama menjaga tubuh dari suhu yang ekstrim. Itu sangat berguna, tapi jangan terlalu berlebihan. Kemudian, makanan berlemak apa sih yang enak dan sekaligus berguna bagi tubuh? Jadi, menurut aku, makanan berlemak yang enak dan berguna bagi tubuh yaitu alpukat. Karena alpukat mengandung asam lemak tak jenuh dan itu sangat baik untuk tubuh. Sebagaimana lemak sangat berperan penting seperti peranan yang telah aku sebutkan tadi. Jikalau seseorang memiliki kekurangan asupan lemak. Jadi, jika seseorang memiliki kekurangan asupan lemak, maka seseorang akan mengalami kekurangan. Menurut saya bisa memiliki kekurangan gizi atau disebut dengan kurus. Yang terjadi apabila seseorang tidak mengonsumsi lemak dalam jumlah yang cukup, ya tentu beberapa fungsi tubuhnya akan terganggu. Misalnya dia bisa menjadi kekurangan energi kalau misalnya dia nggak mengonsumsi karbohidrat dalam jumlah yang cukup, ya, karena seperti yang sudah dijelaskan tadi, lemak ini merupakan sumber energi pengganti, ya, apabila kita tidak memenuhi kebutuhan karbohidrat. Kalau itu sebenarnya juga kurang paham ya Kak, tapi kalau menurut pemikiran Indah, kalau dari yang seharusnya kan Kak, jadi akan menghambat energi yang lain mungkin ya Kak ya di dalam tubuh kita, karena di dalam tubuh itu kan semuanya berkesinambungan gitu kan Kak. Itu kalau ada yang kurang, satu otomatis terhambat pula lah cara kerja tubuh kita gitu Kak. Kita kurang nutrisi dan membuat tubuh kita seperti kurang gizi mungkin. Terus jika kurangnya asupan lemak, energi itu dapat melemah, terus fungsi sel itu terganggu gitu, terus hingga meningkatkan risiko penyakit jantung dan berbagai penyakit lainnya. Sumber makanan berlemak itu ada dari ikan, coklat, telur, dan kacang. Sumber makanan berlemak santan, minyak goreng, Gorengan, daging juga nggak sih Kak? Kalau santannya itu ya Kak? Iya Kak, apalagi sekarang Idul Adha ya Kak. Iya benar. Di marak-maraknya lagi. Lemak itu bisa dari lemak yang ada pada daging, contohnya lemak pada daging sapi, lemak pada daging ayam. Kemudian bisa juga dari minyak kelapa, itu merupakan sumber lemak juga. Terus ada beberapa kacang-kacangan yang bisa menjadi sumber lemak. Apa saja sih sumber makanan berlemak? Jadi sumber makanan berlemak itu yang pertama ada daging, ada keju, telur, alpukat, dan coklat. Sumber makanan berlemak misalkan kayak sumber makanan hewani yang ayam, daging gitu. Terus kalau misalkan nabati juga di kacang-kacangan ada. Terus minyak itu juga. Sejauh ini Gorengan, santan, itu aja menurut saya. Tidak ada. makanan berlemak yang saya hindari nggak ada, tapi mungkin banyak yang dikurangi itu, kayak dibatasi gitu, membatasi jumlah konsumsinya gitu. Tapi kalau untuk dihindari tidak ada. Makanan yang mengandung lemak yang dihindari itu makanan yang mengandung yang diolah dengan cara digoreng, ya, tapi waktu penyajiannya itu minyaknya itu tidak ditiriskan. Nah, jadi itu kan lemaknya banyak tuh dari minyaknya, jadi itu perlu dihindari. Karena mungkin belum dapat efek jerahnya, jadi sekarang itu semuanya masih segala dikonsumsi ya, segala sesuatunya masih dikonsumsi, belum ada kayak kita membatasi makanan, belum ada. Oke, makasih ya. Ada nggak makanan berlemak yang dihindari? Tidak, karena berat badan saya cenderung lebih ke ideal. Coklat, karena saya tidak bisa mengonsumsi coklat juga, dan coklat kan mempunyai kandungan lemak yang tinggi ya, jadi makanya saya menghindari Daging yang berlemak, santan yang berlemak tinggi, dan juga
Makanya makan fast food seperti kentang goreng, es krim, dan lain-lain. Sekian. Nah, beragam banget sih sebenarnya Kak pendapat dan jawaban dari mahasiswa-mahasiswa itu sendiri terkait lemak ini. Nah, kalau sekarang nih kita mau nanya kepada kakaknya Kak Olivia langsung nih terkait sering dihindari ternyata lemak memiliki peran penting bagi tubuh kita. Kalau menurut Kakak sendiri nih, lemak tuh apa sih Kak? Oke, ya. Jadi apa itu sebenarnya lemak? Kita pakai bahasa yang mudah dimengerti aja ya. Nah, jadi gini, zat gizi itu kan ada 2 jenis. Ada namanya zat gizi makro atau zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh kita dalam jumlah yang banyak, biasanya dalam bentuk gram ya. Ada juga namanya zat gizi mikro, dibutuhkan dalam jumlah yang memang sedikit, tapi punya fungsi yang tetap penting untuk tubuh kita. Nah, si lemak ini dia masuk ke dalam golongan zat gizi makro, dibutuhkan sebetulnya dalam jumlah yang besar dibandingkan zat gizi mikro. Dia satu tim bersama dengan karbohidrat dan juga protein. Nah, lemak ini fungsinya bagi tubuh kita adalah sebagai salah satu sumber energi. Sebetulnya banyak sekali fungsinya. Sebagai salah satu sumber energi. Dan juga kita bisa dapatkan dari sumber makanan kita. Jadi lemak itu bisa didapatkan dari makanan sumber lemak hewani ataupun juga sumber lemak nabati. Ya, dia punya fungsi yang penting juga untuk tubuh kita juga. Nah, dibandingkan zat gizi yang lain, zat gizi makro itu menghasilkan energi. Tapi bedanya si lemak ini kenapa selalu menjadi sorotan banyak orang karena dia mengandung kalori yang lebih tinggi dibandingkan dari protein dan juga karbohidrat ya. Jadi kalau misalnya protein sama karbohidrat cuma menghasilkan 4 kilokalori per 1 gram, nah si lemak ini menghasilkan 9 kilokalori per 1 gram gitu. Jadi tetap dibutuhkan, tapi juga kita punya batasannya untuk dikonsumsi. Kalau misalnya kita orang gizi udah paham ya tidak boleh lebih dari 25% dari kebutuhan sehari gitu loh untuk asupan lemak. Jadi tetap dibutuhkan tapi tidak boleh berlebihan karena bisa menimbulkan beberapa resiko. Salah satunya adalah obesitas. Kalau misalnya asupan lemak bisa menyumbangkan asupan energi yang berlebihan untuk kita dalam jangka waktu yang cukup lama, gitu. Berarti lemak nih sumber energi ya bagi kita. Ya, betul. Salah satu fungsinya adalah itu, gitu. Cuman nggak boleh berlebih ya Kak, takutnya nanti Hmm. menimbulkan penyakit lain gitu ya Kak. Betul. Jadi memang ada batasannya kok, gitu. Nah, kalau boleh tahu nah kan lemak nih zat gizi berarti. Nah, kalau peran-peran penting lemak ini sebenarnya dalam tubuh kita tuh apa-apa aja sih Kak? Oke. Nah, lemak ini memang punya peran penting. Tadi seperti kita tahu, kita pelajari, yang kita pernah mungkin baca-baca, zat gizi punya peran bagi tubuh kita. Salah satunya adalah lemak. Pertama, lemak ini adalah sumber energi. Memang digadang-gadang seperti itu, karena, oh iya dia menghasilkan kalorinya aja besar loh, 9 kilokalori. Betul. Jadi pada saat badan kita sudah kehabisan jatahnya nih si karbohidrat, udah habis nih jatahnya sebagai energi di badan kita, dia akan menggunakan lemak sebagai sumber energi selanjutnya gitu. Jadi lemak ini adalah sumber energi dan cadangan energi bagi badan kita. Jadi pada saat kita menggunakan lemak sebagai energi, yang kedua adalah keuntungannya kita tidak mengganggu protein yang akan dipecah menjadi energi. Kenapa protein sebisa mungkin tidak kita gunakan sebagai sumber energi? Karena protein punya fungsi utamanya yang lain, yaitu misalnya salah satunya adalah membentuk sel-sel yang baru di tubuh kita. Jadi pada saat nanti kalau misalnya kita lemaknya juga kurang, nanti protein yang kepakai itu yang kita nggak mau. Pertama. Kedua, dia itu adalah pelindung organ tubuh kalau lemak di dalam tubuh kita. Jadi lemak ini dia akan sebagai penyangga, pelapis, atau pelindung beberapa organ vital di badan kita. Salah satunya misalnya adalah ginjal, atau misalnya liver, ya, jantung, dan lain-lain. Itu ada pelindungnya lemak. Untuk apa fungsinya? Yang itu adalah untuk menghindari benturan atau trauma fisik. Jadi organ tubuh kita ini akan terlindungi kalau kita ada apa-apa. Kalau misalnya kita jatuh atau bagaimana, dia nggak masalah karena dia ada bantalan lemak yang melindungi gitu. Yang ketiga, lemak ini akan menjaga suhu tubuh kita. Lemak ini ada di bawah kulit, ya di bawah kulitnya kita ini nih, di bawah kulit kan lemak kita kulit lalu ada lemak. Ini untuk menjaga kita kalau tiba-tiba suhu itu turun drastis. Lemak ini akan menjaga suhu kita tetap menjadi normal. Gitu. Makanya tetap badan kita tetap butuh lemak. Makanya suka ada oh iya persentase lemak tubuhnya sekian, normalnya sekian karena tetap dibutuhkan gitu. Yang keempat, lemak ini akan membantu penyerapan beberapa vitamin. Vitamin itu ada 2.
ada vitamin larut lemak, ada vitamin larut air. Nah, vitamin larut lemak ini adalah ADEK. Nah, dia membutuhkan lemak untuk diserap dan dibawa ke seluruh tubuh kita. Jadi lemak tetap dibutuhkan. Lalu yang tidak kalah penting adalah begini, terutama untuk perempuan, tapi laki-laki juga dibutuhkan ya untuk asupan lemak. Kenapa perempuan yang badannya lebih kurus, misalnya persentase lemaknya rendah gitu kan, kok bisa ya menstruasinya tidak lancar? Ada yang kayak gitu ya, terlalu kurus kok jadi gak lancar nih menstruasi saya. Karena gini, lemak adalah salah satu yang bisa memproduksi si hormon, namanya hormon progesteron dan estrogen untuk menjaga siklus menstruasi kita gitu. Dan juga untuk manusia pada umumnya, baik laki-laki atau perempuan, lemak juga bisa menghasilkan namanya hormon kortisol. Untuk apa? Hormon kortisol ini adalah untuk metabolisme karbohidrat, protein, dan juga lemak. Dia membantu mengatur semua ini. Gitu. Jadi pada saat kita kekurangan asupan lemak yang tidak sesuai, ya sudah, sistem di badan kita juga akan kacau. Dan juga terakhir nih, sebenarnya banyak banget fungsi lemak ya. Yang terakhir adalah si lemak ini memiliki peran yang penting untuk sel-sel di tubuh kita. Karena lemak menjadi bagian dari sel, sehingga pertumbuhan, menjalankan fungsinya itu membutuhkan lemak. Termasuk otak. Sel syaraf otak itu membutuhkan lemak untuk menjalankan fungsinya dengan baik. Baik pada kita orang dewasa, apalagi anak-anak. Gitu. Berarti banyak banget nggak sih Kak fungsi lemak ini sebenarnya bagi tubuh? Iya, betul. Banyak banget. Makanya memang kita tidak boleh, saya selalu bilang sih sama masyarakat ataupun pada orang-orang pada umumnya, kita tidak boleh menganaktirikan beberapa zat gizi dan mendewakan beberapa zat gizi. Karena mereka itu punya fungsi, bagian, dan jumlahnya masing-masing gitu. Jadi kita nggak bisa bilang, ih si lemak jahat, saya lebih baik dengan protein. Enggak. Karena mereka itu bekerja sama satu sama lain di badan kita dan itu sistemnya sangat kompleks gitu. Kita cuma menggali luar-luarnya aja. Kalau kita bisa menggali lebih dalam, bahkan sampai tingkat DNA dan lain-lain itu sudah sangat wah. Ternyata mereka saling membutuhkan satu sama lain gitu. Nah iya kayak yang kakak bilang tadi nih, apalagi buat perempuan ternyata lemak peran penting banget ya Kak. Betul, betul. Hormon ya. Betul, makanya kan kalau misalnya kita pelajari struktur tubuhnya manusia, kenapa lemak perempuan lebih banyak ya? Nah, salah satunya itu, gitu. Oke Kak, nah seperti yang kita tahu nih Kak, banyak ada beberapa orang yang ngindarin banget nih mengkonsumsi makanan berlemak ini. Apalagi kadang kayak perempuan nih, kayak takut lah atau gimana. Nah apa sih Kak yang mungkin bisa terjadi kalau misalnya asupan lemak dalam tubuh mereka nih, dalam tubuh nih berkurang, nggak sesuai gitu sama yang dibutuhin. Oke, dampak dari kalau kita kurang asupan lemak. Jadi gini, kalau badan kita kekurangan asupan lemak, itu udah pasti akan mengganggu beberapa sistem, ya. Karena kan tadi saya udah bilang, lemak masih bisa kita konsumsi. Kalau misalnya di ilmunya kita sampai maksimal 25% dari kebutuhan, 10 sampai 25, ada yang bilang 20 sampai 25. Tergantung kita atur, yang penting kebutuhan energi total pembagian antara karbohidrat, protein, dan juga lemak itu 100% gitu ya. Nah, pada saat kita mengkonsumsi lemaknya tidak cukup, atau kurang, atau defisiensi, ya bahasanya kita sering bilang kekurangan, udah pasti pertama, penyerapan vitamin A, D, dan A, D, E, dan K itu pasti terganggu. Karena tadi saya bilang, asupan lemak yang kurang itu nggak membuat mereka tidak terserap secara sempurna, karena si A, D, E, K ini butuh kendaraan, gampangnya gitu ya, yang membawa si vitamin ini ke seluruh tubuh. Jadi begitu kita makan yang mengandung ADEK, diserap di usus, dia butuh lemak untuk membawa nih, saya harus dibawa, tapi saya butuh kendaraan. Nah, kendaraannya ini lemak gitu loh. Nah, pada saat kita konsumsi ADK-nya bagus, tapi lemaknya tidak ada, otomatis tidak terserap, tidak terkirim ke beberapa tubuh yang membutuhkan secara maksimal. Akibatnya apa? Oke, kalau vitamin A, pada saat kita kekurangan vitamin A di tubuh kita karena asupan lemaknya tidak maksimal, ya, tidak cukup, dan ADK yang tidak terkirim dengan sempurna ke tempatnya, pertama otomatis kesehatan mata kita terganggu karena vitamin A terkena untuk kesehatan mata kita. Yang pertama. Kedua, kulit kita jadi kering ya. Dan ketiga, dia juga antioksidan untuk kulit dan kesehatan kita. Lalu yang keempat, kalau kita kekurangan vitamin A, biasanya penyembuhan luka juga akan sulit, akan lama. Kenapa? Pada saat kita
si vitamin A-nya ini kekurangan atau defisiensi, otomatis si namanya kolagen ini juga produksinya kurang. Jadinya pada saat ada luka itu penyembuhannya akan lebih lama, gitu. Lalu kalau misalnya kita juga kekurangan asupan lemak dan vitamin D itu tidak terkirim dengan sempurna, tidak terkirim secara maksimal, otomatis penyerapan kalsium, karena fungsi vitamin D untuk penyerapan kalsium ya, itu juga akan terganggu. Otomatis apa? Kesehatan tulang dan juga gigi kita juga terganggu. Lebih mudah keropos, kok jadi lebih gampang patah tulang dan lain-lainnya itu salah satunya. Lalu yang selanjutnya adalah vitamin E juga tidak akan sempurna juga. Otomatis apa? Kita jadi gampang capek, kekebalan tubuh kita jadi juga kurang. Dan juga kalau vitamin K juga sama nih, nggak terkirim secara sempurna. Vitamin K itu kan fungsinya untuk membantu pembekuan darah. Nah, kalau tidak ada, kalau kekurangan ya pembekuan darah kita juga akan kurang baik. Apalagi kalau kita terluka gitu kan. Gitu. Lalu selanjutnya, kalau kita kekurangan asupan lemak, biasanya untuk perempuan, untuk cewek-cewek ya. Nah, karena lemak ini adalah bagian dari sel tubuh kita, salah satunya kulit, tadi saya udah bilang. Biasanya kesehatan kulit kita akan terganggu, kita akan lebih mudah eksim. Kenapa? Karena pada saat nggak ada lemak, kulit kita jadi nggak lembab. Otomatis jadi kering, jadi ada radang, bersisik. Nah, itu biasanya juga salah satunya karena asupan lemaknya kurang. Jadi untuk cewek-cewek, kalau takut-takut makan lemak sampai menghindari sekali, saya sarankan sih jangan. Gitu. Nah, lalu juga akan terganggu tadi hormon yang tadi ya, progesteron, estrogen yang tadi untuk menstruasi dan juga kortisol. Otomatis apa? Metabolisme badan kita juga terganggu. Lalu rambut kita gampang rontok. Nah, banyak faktor yang membuat rambut kita, terutama cewek-cewek ini, kok rambut saya gampang rontok ya? Selain stres, karena selain juga kurang asupan protein, itu karena kurangnya juga asupan lemak. Karena gini, lemak itu menghasilkan namanya prostaglandin. Itu prostaglandin ini salah satu fungsinya adalah untuk membantu pertumbuhan rambut. Kalau lemaknya kurang, prostaglandinnya juga kurang diproduksi, ya sudah rambut kita jadi tidak bagus atau mudah rontok gitu. Dan yang kelima pasti cepat capek karena lemak ini adalah sumber energi dan cadangan energi kalau kita kurang ya otomatis nanti kekurangan energi gitu. Panjang. Tapi itu beberapa yang utama lah kalau saya bilang gitu. Ya berarti emang bahaya banget juga nggak sih Kak kalau kita kekurangan asupan lemak nih. Apalagi buat perempuan nih biasanya kan merawat kulit banget tapi gara-gara ngehindari lemak kesehatan kulitnya malah jadi keganggu kan Kak. Betul, betul. Nanti tinggal kita pilah aja lemaknya yang mana yang kita konsumsi gitu. Sebenarnya gitu sih. Semua ada batasannya kok. Jadi bukan berarti tidak boleh sama sekali. Kecuali kalau misalnya kita ada penyakit jantung dan lain-lain, biasanya nanti konsultasi sama ahli gizi akan lebih kita pilah-pilah lagi. Itu lain kasus nanti ceritanya. Gitu. Berarti sesuai kadar aturan itunya konsumsinya gitu kan Kak. Iya, betul sekali. Nah kalau itu kan kita emang wajib nih ya Kak tetap harus mengkonsumsi lemak. Nah kira-kira apa aja sih Kak sumber-sumber makanan berlemak ini yang bisa kita konsumsi? Oke, jadi gini, saya akan bercerita. Bercerita lagi gak apa-apa, kita panjang ya. Oke, lemak yang kita makan itu ada 4 ya. Lemak namanya lemak jenuh ya, saturated fat ya. Ada lemak tidak jenuh, itu dibagi 2. Lemak tidak jenuh tunggal dan lemak tidak jenuh ganda. Dan ada yang namanya yang keempat adalah trans fat ya. Nah, sebetulnya gini, kalau misalnya dibilang mana yang lebih baik dikonsumsi, lemak jenuh dan lemak trans fat ini sebisa mungkin memang kita harus batasi. Dan yang memang kalau untuk makanan sumber lemak yang sebaiknya kita konsumsi adalah ini yang 2, lemak tidak jenuh tunggal dan tidak jenuh ganda. Kenapa? Lemak tidak jenuh tunggal atau lemak tidak jenuh ganda adalah lemak baik, yang sebaiknya memang didominasi atau lebih banyak persentasenya kita konsumsi sebagai salah satu sumber lemak. Nah, lemak tidak jenuh tunggal ini atau namanya MUFA, itu adalah salah satu lemak yang kalau bahasa kimianya ya, punya satu ikatan rangkap. Jadi ikatannya itu nggak ada yang kosong, dia itu berpasangan. Jadi nggak akan ada yang namanya mungkin radikal bebas ataupun apapun yang menempel sama dia. Jadi tetap stabil istilahnya begitu ya. Nah, fungsinya apa? Pertama, kalau si asam lemak tidak jenuh tunggal ini, dia bisa menjaga kadar kolesterol baik kita. Namanya HDL ya. Jadi dia akan tetap tinggi sehingga kadar kolesterol di tubuh kita juga lebih stabil atau mungkin normal gitu ya. Yang kedua, si
MUFA ini, monosaturated fatty acid ini, dia itu biasanya tinggi akan vitamin E yang merupakan antioksidan. Jadi, sangat baik untuk dikonsumsi juga sebagai salah satu sumber lemak kita. Lalu juga bisa meningkatkan sensitivitas insulin. Sekarang kan banyak sekali mungkin kalau orang gizi baca, oh, lagi banyak nih penelitian makanan apa sih yang bisa meningkatkan sensitivitas insulin demi melindungi tubuh kita dari penyakit diabetes gitu kan. Nah, salah satunya adalah si MUFA ini. Makanya di beberapa negara, mungkin juga pernah dengar namanya diet Mediterania ya, diet yang lebih menggunakan lemak baik ini sebagai salah satu lemak yang dikonsumsi. Itu adalah salah satu penyebabnya. Kenapa? Karena dia meningkatkan sensitivitas insulin itu dan juga membantu menjaga tekanan darah. Jadi lemaknya tetap bagus gitu. Lalu yang kedua, untuk asupan lemak yang baik adalah namanya lemak tidak jenuh ganda ya atau polyunsaturated fatty acid gitu, PUFA singkatannya. Dia juga bagus sama. Nah, si PUFA ini ada 2 jenis. Mungkin kita sering dengar apalagi kalau misalnya kita lagi di fase-fase ngomongin gizi namanya gizi ibu hamil dan anak-anak. Nah, si PUFA ini berperan penting memang karena terkenal 2 yaitu omega 3 dan omega 6. Dia adalah si PUFA ini gitu. Nah, omega 3 itu juga baik dikonsumsi karena apa? Sama meningkatkan kesehatan jantung karena omega 3 juga menurunkan kadar kolesterol jahat, meningkatkan kolesterol baik sehingga si kolesterol ini tidak menempel menjadi plak-plak di arteri atau pembuluh darah. Karena kalau misalnya dia sudah menempel nih di pembuluh darah ini menjadi lebih sempit, itu bisa membuat kita berisiko terkena penyakit stroke ataupun jantung. Ya, gitu. Lalu yang kedua, di beberapa jurnal mungkin boleh baca, ternyata si omega 3 ini juga bisa mendukung kesehatan mental kita, salah satunya menurunkan gejala depresi. Makanya sekarang kita lagi berkembang ilmu itu adalah ilmu gizi dan psikologis. Coba deh nanti baca. Ada bahkan kalau nggak salah salah satu ahli gizinya kita mengeluarkan buku itu sekarang. Jadi gizi dan ilmu psikologi ini lagi dipelajari. Karena dari asupan makan kita, dari kesehatan mikrobiota usus kita ternyata berpengaruh terhadap psikologisnya kita, kesehatan mentalnya kita juga gitu. Jadi nanti bisa dibaca. Lalu selain itu juga pada anak-anak, omega 3 ini mendukung pertumbuhan dan perkembangan sistem syaraf pusatnya juga. Pada orang tua ya, oma-oma, opa-opanya kita, opung kita gitu ya. Kalau kita lebih memberikan banyak asupan lemak tidak jenuh ganda ini, resiko untuk demensianya juga akan lebih menurun. Jadi nggak cepat pikun juga sih katanya di beberapa penelitian gitu. Karena menjaga kesehatan otaknya dan syarafnya juga. Lalu selanjutnya juga menjaga kepadatan tulang. Jadi memang sebisa mungkin asupan lemak itu ada 4, kita harus lebih mendominasikan asupan lemak tidak jenuh ini sebagai salah satu sumber energi kita atau sumber lemaknya kita gitu. Wih, berarti sebuah menarik banget ya Kak, kalau ternyata lemak tepatnya di omega 3 ya Kak, bisa menurunkan gejala depresi. Ini menarik Iya. banget Kak, kalau ternyata lemak sepenting itu. Iya, makanya coba deh. Banyak banget sekarang jurnalnya memang kalau untuk jurnal yang versi Indonesia masih agak jarang. Tapi kalau jurnalnya negara lain seperti Eropa itu udah mulai banyak dari tahun kemarin. Makanya nih Indonesia juga ada satu buku yang akhirnya keluar. Karena sekarang juga udah mulai nih banyak karena saya psikolog. Kayak salah satunya psikolog ya, dia sudah mulai nih menggandeng ahli gizi untuk membantu karena tidak cuma dari segi terapi psikologis, ternyata dari makanan juga berpengaruh. Kalau di Inggris itu sudah di mana-mana. Jadi psikolog atau psikiater itu kerjasama sama dietitian. Karena seorang dietitian akan mengatur asupan makannya supaya si kesehatan mentalnya, si kesehatan mikrobiota ususnya juga terbantu. Supaya apa? Secara psikologis pun akhirnya juga akan terbantu. Gitu. Jadi memang ilmu gizi ini sebenarnya sangat luas sih. Kalau mau dipelajari dan kita gali dan nggak akan habis-habisnya. Gitu loh. Iya Kak, kalau pengen lebih tahu banyak lagi berarti harus banyak banget lagi gali-gali ilmu atau jurnal-jurnal dari luar. Iya, betul. Kita harus banyak baca sih. Dan memang nggak boleh malas karena bahasa Inggris juga ya. Kadang-kadang kita terkendala itu, apalagi mahasiswa dulu. Saya juga ngerasain, duh males banget ya jurnalnya bahasa Inggris. Tapi kalau misalnya kita rajin, kita mau baca, isinya bagus banget kok. Jadi memang harus begitu. Iya. Nah tadi kan Kakak bilang salah satu jenis lemak itu lemak transfer ya Kak. Itu tuh kalau tahu lemak yang gimana tuh? Oke. Jadi kita langsung bahas 2 deh, si lemak jahat ini ada 2 kan. Sebenarnya kalau dibilang boleh nggak sih dikonsumsi,
masih bisa, tapi memang ada jatahnya dia, istilahnya masih ada persentase amannya. Nah, si lemak, jahat ini ada 2 namanya lemak jenuh dan lemak trans, ya. Kalau lemak jenuh ini biasanya ada di mana? Ada di lemak hewani. Jadi memang saya bilang nggak mungkin kita hindari karena kita juga makan hewani, tapi kan ada porsinya. Ada di lemak hewani, atau mungkin tahu yang namanya gajih ya, yang di daging yang warnanya putih. Nah, itu tinggi lemak jenuh. Ada juga di keju, ada juga di mentega, di jeroan gitu loh. Ada juga di minyak kelapa sawit, di coklat juga ya. Di video juga dijelasin saya menghindari coklat katanya kan, karena tinggi lemak gitu kan. Iya betul, tapi tetap balik lagi, coklat juga punya banyak antioksidan yang baik. Jadi tetap boleh dikonsumsi tapi ada batasannya gitu kan. Di cake, di kue-kue juga pasti ada lemak jenuh. Kalau lemak trans itu biasanya tinggi di makanan olahan. Yang suka makan goreng-gorengan, nah ayo, yang suka makan goreng-gorengan, nah itu tinggi akan lemak trans. Nah, lemak trans ini ataupun lemak jenuh ini sama, dia kebalikannya dari si lemak baik. Kalau si lemak baik ini menurunkan kadar kolesterol, meningkatkan kolesterol baik, menurunkan kolesterol jahat, si lemak jahat ini sebaliknya, dia akan meningkatkan kolesterol jahat, si HDL dan si LDL, dan menurunkan HDL. Kedua, kalau si lemak baik ini dia bisa menurunkan resiko inflamasi, dia bisa meningkatkan resiko inflamasi yang ujung-ujungnya kemana? Penyakit jantung, penyakit diabetes, dan lain-lain. Gitu. Jadi memang lemak jenuh ataupun lemak trans yang tadi sebisa mungkin harus sudah mulai dibatasi konsumsinya, baik pada orang yang sehat sekalipun. Gitu. Berarti sebenarnya lemaknya ini boleh dikonsumsi tapi dengan batas tertentu ya Kak, yang lemak. Betul, betul sekali harus dibatasi. Oh iya Kak, kalau gitu Anissa penasaran dong Kak, misalkan kayak vegetarian gitu kan Kak, kan minim gitu mengkonsumsi lemak, itu tuh gimana ya Kak cara mengatasinya agar asupan lemaknya tuh tetap terpenuhi gitu? Oke, kalau vegetarian gini, pro kontra ya, karena memang kalau saya sih kembalikan kepada masing-masing individu. Biasanya kita kalau ahli gizi beritahu ini loh dampaknya kalau vegetarian. Nah, cuma kalau vegetarian begini, memang dia akan lebih banyak mengkonsumsi lemak-lemak baik. Karena sumber lemak baik itu salah satunya adalah minyak nabati. Kalau mereka kan kalau minyak nabati itu masih bisa dikonsumsi olive oil. Olive oil itu tinggi asam lemak tidak jenuh tunggal, ya, atau misalnya minyak canola dan lain-lain. Jadi mereka tetap kok bisa memenuhi kebutuhan lemaknya mereka, tetapi memang lebih didominasi pada lemak-lemak nabati. Minyak olive oil, minyak canola, minyak biji bunga matahari yang biasa mereka konsumsi. Jadi sebetulnya tidak masalah. Bisa kita atur asupan lemaknya, tetapi memang tidak dari lemak hewani. Gitu. Masih bisa dipenuhin ya Kak, cuman dari nabati aja. Betul. Nah, kalau dari Kakak sendiri nih, kira-kira ada nggak sih Kak makanan berlemak yang Kakak hindarin atau seharusnya emang dihindarin gitu? Oke. Jadi gini, kalau makanan berlemak itu kan tadi ada yang 2 yang jahat ini ya. Sebetulnya lebih tepatnya kita batasi. Gitu. Kalau dihindari sekali agak sulit kayaknya, karena itu makanan kita sehari-hari gitu kan, kayak si lemak jenuh ya mungkin kita hindari karena pasti ada walaupun cuma sedikit di protein di lauk hewani kita. Kita nggak bisa nggak makan hewani sebetulnya, karena apa? Lemak hewani itu kaya akan protein, ya. Proteinnya pun lebih mudah diserap oleh tubuh kita, ya kita juga mungkin udah belajar ya, penyerapan protein hewani itu lebih mudah diserap oleh badan kita. Biasanya juga protein hewani seperti misalnya daging merah atau hati, dia juga mengandung zat besi yang lebih mudah diserap oleh tubuh kita. Mungkin kita sudah pelajari itu. Jadi, nggak mungkin kita hindari. Bisa-bisa kita defisiensi zat besi dan lain-lain lagi kan. Nah, jadi kita batasi aja. Kayak misalnya lemak jenuh, ada banyak di mentega, ada banyak misalnya di cake, ada banyak misalnya di daging-daging yang berlemak. Oke, berarti si daging merah yang berlemak sekali, sebisa mungkin kita pilih jangan yang berlemak. Kan ada daging yang betul-betul daging, kita konsumsi. Daging merah pun bukan menjadi makanan yang kita konsumsi setiap hari, selama 7 hari kita makan daging merah, terus ya enggak. Kita kombinasikan dengan ayam, kita kombinasikan dengan misalnya telur ataupun protein hewani yang lain gitu. Nah, untuk konsumsi cake, konsumsi coklat, boleh nggak ya saya makan? Dibatasi aja, misalnya 2 minggu sekali atau sekali-sekali nggak tiap hari gitu kan, supaya asupan lemak jenuhnya tidak berlebihan. Dan karena trans fat ini juga kebanyakan dari fast food, kebanyakan dari makanan yang digoreng,
ya kita kurangi konsumsinya. Cara masak yang digoreng kita ganti, tidak menjadi cara masak yang sering kita lakukan, misalnya dibakar, dipanggang. Kalau orang di area Jawa Barat, kita mengenal yang namanya dipepes, ya. Jadi kayak dipepes ya. Kalau di Sumatera sebutnya apa ya? Seperti itu. Ada sih kalau nggak salah ya dipepes. Atau misalnya kalau kita orang Medan, mungkin sana saya orang Medan sebetulnya, mungkin diarsik tapi tidak pakai santan gitu loh. Nah, jadi macam-macam cara masak dengan menggunakan minyak yang lebih sedikit, tidak menggunakan deep frying atau digoreng. Gitu sih. Jadi memang bukan dihindari ya, tapi kita batasi. Karena gini, kalau untuk lemak trans ataupun lemak jenuh, kalau menurut WHO itu ada jatahnya. Kalau lemak jenuh itu tidak boleh lebih dari 10% dari total energi harian kita, asupannya. Kalau lemak trans itu maksimal adalah 1% dari kebutuhan kalori harian kita. Jadi ada batasannya. Jadi bisa kita atur. Kalau misalnya mau diatur sama ahli gizi juga boleh ya, lakuin konseling ya, nanti kita hitungin. Gitu. Dan berarti kalau mau lebih terarah bolehlah konsultasi sama ahli gizi langsung ya Kak. Iya dong, boleh banget. Kita kan udah banyak ya di mana-mana, nggak harus datang ke rumah sakit, bahkan online juga ada ya. Mungkin Iya. kakak-kakak mahasiswa juga kan sering ikut misalnya, kita akan mengadakan konseling. Nah, bisa tuh masyarakat juga ikut melakukan konseling sama kita-kita gitu. Iya. Nah, kalau dari Kakak kira-kira ada nggak nih Kak, kayak saran-saran atau kiat-kiat dalam mengkonsumsi makanan yang berlemak ini biar lebih kayak lebih pas gitu? Oke, jadi gini, kalau untuk konsumsi lemak balik lagi, kita selalu saya tekankan bahwa kita harus mengkonsumsi makanan dengan gizi yang seimbang. Gizi seimbang itu mencakup karbohidrat, protein, lemak, ya, jangan tidak lupa lemak, vitamin dan juga mineral gitu. Nah, untuk lemak karena memang konsumsinya ada batasannya, sebisa mungkin asupan lemak untuk protein, karena protein hewani itu akan mengandung lemak juga. Harus lebih didominasi dengan makanan protein hewani, lemak rendah atau sedang. Kalau kita ahli gizi sering sih tahu di daftar bahan makanan penukar, oh ini dia lemak rendah, oh ini dia protein lemak sedang. Nah, kayak gitu. Jadi lemak-lemak yang protein yang tinggi lemak seperti misalnya daging yang berlemak dan lain-lain itu sebaiknya kita batasin, tidak terlalu sering dan tidak menjadi asupan protein sehari-hari kita jadi tiap hari makan itu enggak. Paling mungkin seminggu sekali 2 kali. Tapi pilihlah mungkin ayam tanpa kulit, daging tanpa lemak ya atau misalnya telur ataupun ikan gitu. Jadi nggak masalah. Yang kedua, sebisa mungkin cara masak yang digoreng dan bersantan ini sebisa mungkin harus sudah mulai dibatasi aja. Ingat, kalau misalnya asupan lemaknya kita itu ada batasannya. Kalau misalnya mau gampangnya, kita mungkin kenal ya, batasan konsumsi gula, garam, dan juga minyak, GGL, G4, G1, L5. Nah, minyak itu L5, lemak hanya boleh 5 sendok makan per hari. Jadi sebisa mungkin cara masak mungkin lebih banyak ditumis, panggang, dan lain-lain. Dan jangan lupa untuk konsumsi asupan serat, salah satunya adalah dari sayur dan buah-buahan. Gitu. Jadi memang harus tetap gizi yang seimbang dan jangan lupa juga melakukan aktivitas fisik dan minum air putih yang cukup. Gitu. Ya, berarti emang harus kalau pengelolaannya kalau bisa ditumis atau dipanggang kan Kak. Betul. Apalagi kalau kami nih Kak yang dari Sumatera Barat, kalau masakannya tuh banyakkan bersantan, jadi itu harus dikurangin ya Kak. Iya, benar. Iya, saya juga memaklumi. Saya orang Medan, Kak. Jadi saya juga tahu banget keluarga. Maksudnya kita yang orang Sumatera ini memang didominasi dengan santan. Kita juga makan makanan yang mungkin minyaknya banyak, bumbu juga ditumis lagi gitu kan. Minyaknya harus banyak, tidak banyak minyak, tidak asik gitu kan, tidak enak katanya kan. Jadi memang mungkin kita harus sudah mulai mengurangi gitu karena pola hidup apalagi yang sekarang itu berbeda sama zaman dulu. Kalau zaman sekarang juga lebih banyak diam, aktivitasnya juga tidak sebanyak seperti dulu. Jadi memang asupan lemaknya harus mulai kita batasi nih. Karena juga tidak hanya orang tua, resiko penyakit tidak menular salah satunya jantung, stroke, ya, kolesterol tinggi, hipertensi itu sudah mulai menjarak ke usia-usianya 30-an sekarang. Orang umur 30-an sekarang hipertensi sudah ada, sakit ginjal sudah ada, bahkan sampai cuci darah kalau di rumah sakit ya. Penyakit jantung, kolesterol tinggi itu sudah mulai karena apa? Salah satunya adalah dari asupan makanan yang tinggi lemak. Jadi balik lagi, lemak baik, lemak itu baik, tapi kalau dikonsumsi dalam jumlah yang cukup. Gitu.
Ini Kak, berarti emang harus, apalagi kalau di zaman sekarang nih banyak junk food atau fast food, jadi kita harus pandai-pandailah membatasi mengkonsumsi lemak gitu, Kak. Nah, kalau Betul. dari, percakapan panjang tadi nih, Kak, kalau dari Hmm, Kakak sendiri, kira-kira ada nggak sih, Kak, kayak satu fakta tentang lemak yang harus banget nih orang-orang tahu kalau itu tuh penting gitu? oke. Seperti yang udah dijelasin sih sebetulnya, lemak itu tetap masih boleh kita konsumsi karena dia merupakan bagian dari gizi seimbang kita. Tetapi dan juga dia juga punya fungsi yang sangat penting bagi badan kita. Tadi yang saya jelaskan hanyalah sebagian besar, fungsinya yang lain masih banyak sekali. Jadi sebisa mungkin konsumsi lemak, tapi tidak berlebihan ya, yang tadi saya bilang sampai maksimal 25% dari kebutuhan energi harian. Kalau bingung boleh konseling dengan ahli gizi seberapa banyak, tapi kalau misalnya menurut Kemenkes itu adalah tidak boleh lebih dari 5 sendok makan per hari. Dan sebisa mungkin cara masak digoreng bersantan dikurangin dan perbanyak konsumsi lemak baik sebagai sumber lemak yang kita konsumsi karena lemak baik itu memiliki fungsi yang baik untuk tubuh kita. Gitu. Oke, wah kerasa banget ya kita udah bincang-bincang cukup lama banget nih Kak, dan banyak Mhm, banget wawasan-wawasan baru yang Amiza, terutama teman-teman lainnya juga dapatin. Bahwa ternyata lemak itu sumber energi di tubuh, manusia yang kalorinya lebih tinggi. Nah, betul. sumber, lemak juga manfaat lemaknya juga banyak banget ya, Kak, seperti pelindung tubuh, menjaga suhu tubuh, membantu penyerapan protein dan juga, bagi perempuan juga nih untuk memproduksi hormon atau menjaga siklus menstruasi. Selain itu lemak juga kalau bisa, dibatasin ya, bukan tidak boleh berarti kata Kakak tadi kan. Betul betul sekali. Nah, iya berarti mengkonsumsi lemak, diusahain juga mengurangi dengan proses digoreng atau disantan, lebih ke ditumis atau dipanggang ya, Kak. Betul. Eee, Mungkin boleh nih, Kak, untuk, Kakak menyampaikan closing statement-nya, buat kegiatan kita hari ini. Oke, closing statement-nya, oke. Oke, terima kasih untuk Kakak-kakak semua ya, yang sudah, mengundang saya. Semoga apa yang saya jelaskan ini memberikan manfaat, baik apakah untuk Kakak-kakak, tim, mahasiswa di sana, dan juga masyarakat sekitar yang menonton podcast ini. Menurut saya sih, kegiatan ini sangat baik, karena bagaimanapun caranya, bagaimanapun bentuknya, kita memang sebagai seorang ahli gizi harus terus mengedukasi masyarakat dengan ilmu kita agar pola makan atau pola hidup masyarakat kita itu bisa menjadi lebih baik. Jadi terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Ya, terima kasih juga, buat Kakak nih karena udah mau membagi, waktunya menyampaikan, ilmu-ilmu dan menjawab rasa-rasa penasaran kami ini nih tentang peran penting lemak. Nah, oke, terima kasih sekali lagi buat Kak Olivia dan juga terima kasih sama teman-teman semua yang udah, menyimak perbincangan seru kita tadi mengenai, sering dihindari ternyata lemak memiliki peran yang penting bagi tubuh kita. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di Asin yang kedua, yang tentunya dengan tema yang nggak kalah menarik dan seru. Sampai jumpa. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih juga, Kak.